Maka peperangan pun tidak dapat terelakkan. Hingga banyaknya adipati yang gugur. Pada tahun 1310 Masehi, lahirlah seorang pemuda yang suatu saat nanti akan membawa cahaya Islam ke negeri Nusantara. Beliaulah Syekh Jamaluddin Al-Husain Al-Akbar yang dijuluki sebagai Syekh Jumadil Kubro. Beliau adalah ulama yang nasabnya bersambung dengan Rasulullah melewati Sayyid Zainul Husain. Sejak kecil, Syekh Jamaluddin Al-Husain tumbuh dan berkembang di bawah asuhan ayahnya. Beliau mendapatkan pendidikan dan berbagai pemahaman mengenai ilmu agama dari ayahnya. Beliau juga melanjutkan pendidikannya ke India, Mekah, dan Madinah untuk memperdalam keilmuannya di bidang tasawuf dan ilmu-ilmu yang lain. Wahai anakku, yakinlah bahwasanya engkaulah yang akan menjadi penerus para ulama dalam mensyariatkan agama Allah. Maka janganlah engkau merasa puas akan ilmu yang sudah kau miliki. Baik, Ayah. Ketika beliau sudah tumbuh dewasa, beliau menjadi seorang ulama terkemuka di sebuah daerah yang bernama Samarkand, atau yang kita kenal sebagai Uzbekistan, suatu daerah yang berada di Asia Tengah. Ia merupakan penyebar ajaran Islam pertama di wilayah Nusantara. Karena kemahirannya, ia diutus oleh Sultan Turki Utsmani yang bernama Sultan Muhammad I untuk menyebarkan Islam di wilayah Kerajaan Majapahit bersama 8 orang ulama lain, yaitu Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishaq, Maulana Ahmad Al-Maghribi, Maulana Malik Israel, Maulana Muhammad Ali Akbar, Maulana Hasanuddin, Maulana Alauddin, dan yang terakhir adalah Syekh Syubakir. Dengarkanlah wahai pejuang agama Allah, demi mewujudkan Islam rahmatan lil alamin, maka kita harus terus menyebarkan Islam bahkan sampai ke penjuru dunia atau bahkan sampai titik darah penghabisan. Maka dengan nama Allah, kami utus kalian para mujahid fi sabilillah untuk menyiarkan Islam ke daerah kerajaan Majapahit dan tegakkanlah panji-panji Islam di sana. Baiklah wahai Sultan. Maka diutuslah 9 ulama tersebut ke kerajaan Majapahit. Mereka inilah para ulama yang dijuluki sebagai Wali Songo periode pertama. Lalu pada tahun 1399, rombongan dari Turki Utsmani telah tiba di Pulau Jawa. Setibanya di Pulau Jawa, mereka merasa sangat bahagia karena kedatangan mereka disambut baik oleh Baginda Prabu Wikramawardhana. Wahai para pemuda, siapakah kalian? Apa yang ingin kalian lakukan di sini? Kami adalah utusan dari Kesultanan Turki Utsmani yang ditugaskan untuk mendakwakan ajaran Islam di wilayah Kerajaan Majapahit. Baiklah, silahkan lakukan apa yang ditugaskan kepada kalian. Dengan syarat, janganlah sekali-kali kalian menggunakan cara pemaksaan dan kekerasan. Meskipun dakwah mereka untuk mengislamkan Prabu Wikramawardhana belum berhasil, akan tetapi mereka dipersilahkan untuk mendakwahkan Islam di wilayah Kerajaan Majapahit. Maka para ulama tersebut bersepakat untuk mendakwahkan Islam dengan caranya masing-masing. Maka menyebarlah para ulama tersebut ke berbagai daerah di Pulau Jawa, sedangkan Syekh Jamaluddin Al-Husain menetap bersama kedua anaknya di wilayah Kerajaan Majapahit. Wahai para pejuang agama Allah, kita belum berhasil untuk mengislamkan pemimpin kerajaan ini. Maka aku dan kedua putraku akan menetap di wilayah kerajaan, sedangkan kalian menyebarlah dan dakwahkanlah Islam dengan cara kalian masing-masing. Perlahan tapi pasti, masyarakat kelas bawah mulai berbondong-bondong memeluk agama Islam, mengikuti ajaran Syekh Jamaluddin Al-Husain
yang dengan bijak dan santun menyampaikan misi dalam dakwahnya. Syekh Jamaluddin Al-Husain memiliki semangat tinggi dalam memperjuangkan agama Islam. Bahkan usianya yang sudah lebih dari 100 tahun belum pernah surut perjuangannya. Dalam usia yang sangat tua itu, Syekh Jamaluddin Al-Husain punya niat ingin mati syahid. Dengan niatnya yang baik itu, Syekh Jamaluddin Al-Husain bersemedi 40 hari memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga akhir hayatnya dijadikan orang yang mati syahid. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami yauma alqaka fihi. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku ada pada penghujungnya, dan sebaik-baik amalku juga ada pada penghujungnya, dan sebaik-baik hari-hariku adalah hari pertemuanku denganmu, ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepadamu akhir yang baik, dan kami berlindung kepadamu dari akhir yang buruk. Kemudian pada tahun 1475, setelah berdirinya kerajaan Demak, berkumpullah para wali songo untuk memusatkan dakwah mereka di kerajaan Demak. Dan pada tahun 1478, kerusuhan terjadi di wilayah kerajaan Majapahit akibat perang saudara antara Wikramawardhana dan Wirabumi. Akan tetapi, kerusuhan tersebut dimanfaatkan oleh para petinggi kerajaan yang membenci agama Islam. Yang mulia, situasi di dalam kerajaan semakin lama semakin memburuk akibat dakwah Islam yang semakin meluas, terutama pada golongan kasta Sudra dan Waisya. Dari manakah kalian mendapatkan informasi tersebut? Kami menemukannya langsung yang mulia di pasar dan beberapa daerah yang mengalami kekacauan. Baiklah, jikalau informasi yang kalian sampaikan benar, maka perintahkanlah mereka untuk menghentikan dakwahnya sejenak sampai kekacauan mereda. Maka para petinggi kerajaan itu pergi menuju kerajaan Demak atas dalih menyampaikan perintah raja. Akan tetapi keinginan mereka lah yang mereka sampaikan. Wahai Tuan, apa maksud dan tujuan kedatangan kalian ke sini? Pertemukanlah kami dengan pemimpin kalian. Baik Tuan. Kemudian mereka dipertemukan dengan Syekh Maulana Al-Maghribi. Wahai Tuan, mengapa engkau ingin menemui kami? Wahai Syekh, kami ingin menyampaikan perintah dari raja untuk menghentikan dakwah kalian. Wahai Tuan, apa maksud engkau barusan? Ketahuilah, karena dakwah kalian kerajaan kami menjadi terpecah belah. Tuan, jangan mengkambing hitamkan dakwah kami, karena perpecahan di antara kalian disebabkan oleh perang saudara antara Wikramawardhana dan Wirabumi. Jangan mengalihkan pembicaraan. Hentikan dakwah kalian atau kami yang akan menghentikan paksa. Ingatlah wahai Tuan, selagi nafas masih berhembus, darah masih mengalir, maka dakwah kami tak akan pernah terhenti. Hentikan wahai tuanku. Kita datang ke sini hanya untuk menyampaikan perintah raja, bukan untuk memerangi mereka. Baiklah, mari kita pergi. Kemudian setelah para pasukan Majapahit kembali ke kerajaan, Syekh Maulana Al-Maghribi pun menyampaikan informasi tersebut kepada Syekh Jamaluddin Kubro. Baiklah, jika itu yang mereka sampaikan, maka kita harus menghentikan mereka sebelum mereka menghentikan kita. Kumpulkanlah para prajurit untuk berangkat esok hari. Keesokan harinya, mereka pun berangkat ke kerajaan Majapahit. Tujuannya untuk menegakkan kalimatillah. Setibanya di Majapahit, mereka pun berhadapan dengan petinggi kerajaan. Wahai Panglima Kerajaan, sekarang pasukan kita telah saling berhadapan. Maka, jika kalian ingin menghentikan dakwah kami, maka hentikanlah saat ini. Akan tetapi, jika damailah jalan pilihan bagi kalian, maka masuklah ke dalam ajaran Islam.
Tidak ada jalan damai bagi mereka yang telah mengacukan pedangnya ke kerajaan Majapahit. Maka peperangan pun tidak dapat terelakkan. Hingga banyaknya adipati yang gugur. Namun sudah menjadi niat Syekh Jamaluddin Al-Husain ingin mati dalam keadaan syahid. Maka saat itu pula Syekh Jamaluddin Al-Husain gugur di medan perang pada tanggal 15 Muharram 857 Hijriah, dan beliau pun dimakamkan di desa Traulan. Atas perjuangan beliau lahirlah banyak pejuang-pejuang lainnya yang mewarisi semangat perjuangan beliau atas dakwah Islam di Nusantara. Hingga lahirlah sebuah lembaga yang mampu mencetak sebuah generasi yang mempunyai tekad yang bulat, kemauan yang kuat, taat dan bersungguh-sungguh dalam menjunjung kebaikan dan kebenaran, serta berani dalam menyatakan kebenaran, bukan membenarkan kenyataan. Generasi tersebut ialah Al-Azam Generation.